الملون عشان ايه؟ الملون الأسقف الملونة كانت بتبقى نوع من أنواع الفن الإسلامي اللي كان موجود، فكان في بعض الملوك المسلمين كانوا بيضيفوا أسقف ملونة، وكان في بعض الحاجات زي الأجزاء الموجودة هنا في المسجد هنا كده كان من الخشب العادي جدا، لأن الخشب كان من الحاجات اللي بتبدأ يعني بتتعامل مع درجة الحرارة سواء بالانكماش أو بالتمدد. Jadi atapnya ini terbuat dari kayu, kemudian dia dihiasi dengan berbagai macam warna. Tidak ada filosofi atau makna tersendiri, tapi warna-warna yang menempel di atap ini adalah bagian dari nilai seni Islam. Dan ini satu tanda bahwa di saat Bani Fatimiyah menguasai Mesir sangat menjunjung tinggi nilai-nilai seni. Kemudian ada satu lagi yang unik, yaitu mimbar. Mimbar ini dibuat dari minal khashab, dari kayu juga, dan dia ini ada juga bersamaan dengan pertama masjid ini didirikan di tahun 1971. Jadi cukup tua dan ini unik. Tidak jauh dari Masjid Al-Azhar, hanya dengan menyeberang lewat terowongan, kita bisa melihat Masjid Hussein. Masjid ini berada di daerah Khalili Bazar, salah satu tempat belanja paling terkenal di Kairo. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang terkenal di kota Kairo. Biasanya akan ramai saat Maulid Nabi datang. Masjid ini mempunyai payung besar seperti di Masjid Nabawi, akan tetapi hanya dibuka saat acara-acara tertentu. Masjid ini dibangun pada tahun 1154 untuk mengenang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Beliau juga dimakamkan di masjid ini. Makam dan masjid ini tidak didirikan secara bersamaan. Makam ini dibangun pada abad ke-11, sedangkan masjidnya sendiri dibangun pada abad ke-19. Saat saya berjalan di lingkungan masjid, saya melihat banyak sekali orang-orang yang menjajakan barang dagangannya, dari sekedar aksesoris sampai makanan-makanan. Pengamanan di masjid ini juga ketat. Sebenarnya, saya dan kru juga tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Akan tetapi, dengan semangat berdakwah, saya akan mencoba masuk ke dalam. Azan sholat asar sudah berkumandang dari dalam masjid. Nah, lebih baik saya sholat dulu ya. Masjid ini memiliki pilar-pilar yang tinggi dan banyak, dengan arsitektur bergaya gotik yang kental. Banyak orang yang beristirahat di sini. Mungkin memang udara di dalam masjid ini sejuk, berbeda dengan udara di luarnya yang sangat panas. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang saya berada di tengah-tengah Masjid Hussein. Baru saja saya selesai melaksanakan sholat asar berjamaah. Di masjid ini konon para ahli sejarah sepakat bahwa ditempatkannya Kepala Hussein, cucu dari baginda Rasulullah SAW. Dua bersaudara Hasan dan Hussein, anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
dan istri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa Husain dibunuh di Karbala, kemudian kepalanya dibawa ke Mesir dan ditempatkan di Masjid Husain ini. Justru itu masjid ini dinamakan dengan Masjid Husain karena disinilah terletak kepala dari Sayyidina Husain. Masjid ini dibangun pada masa kerajaan Ottoman. Ciri-ciri dari bangunan yang dibangun di masa Ottoman itu adalah menara yang seperti pensil, kemudian tiang-tiangnya yang dibuat dari batu-batu marmer. Biasanya di sini dilakukan Haflatul Maulid atau peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Tsani setiap tahunnya. Disitulah semua para umat Muslim berkumpul, terutama mereka yang menganut paham Syiah, karena memang Bani Fatimiyah semasa mereka menguasai Mesir, paham resmi yang dianut oleh mereka adalah paham Syiah. Nah, inilah keadaan dari Masjid Husain dan bagaimana keadaan makam beliau yang katanya kepalanya dikuburkan di sini. Nanti mari kita lihat di sini. Saya mau lanjut lagi baca Quran. Walahu ma fis samawati wal ard wa lahud din wasibat. Jadi katanya makam Husain ada di sebelah mimbar. Pengamanan di dalam masjidnya saja sudah ketat, apalagi di dalam makamnya. Saya dan satu kru berusaha untuk mengelabui penjaga agar kita bisa mengambil gambar di area makam. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan semua nikmat untuk kita. Dan subhanallah, tadi kita sudah ziarah makam cucu baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Husain. Walaupun sebagian ahli sejarah sepakat bahwa di sini hanya terdapat kepalanya saja Sayyidina Husain ketika dibunuh di Karbala, kemudian kepalanya dibawa ke Mesir dan badannya ditinggalkan di sana, Karbala di Iran. Bagaimanapun itu adalah sejarah dan mudah-mudahan bisa menjadi hikmah untuk kita semua.